أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha hidup. Manusia pada hakikatnya adalah mati. Tapi kehidupan dari Allah yang dijelaskan di dalam Quran, Ayatul Kursi. Kehidupan dari Allah inilah yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kaki kita mampu melangkah menuju Masjid Agung. Betapa banyak orang yang masih bernapas saudara kita, namun kakinya tidak diberikan kehidupan oleh Allah, lumpuh tidak bisa digerakkan. Betapa banyak saudara kita tangannya dimatikan oleh Allah, matanya dimatikan oleh Allah, dibutakan oleh Allah, otaknya dilumpuhkan oleh Allah, hatinya dimatikan oleh Allah. Maka kita bersyukur pada Jumat hari ini, kita adalah orang yang disayang oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, memberikan kehidupan kepada diri kita, dari organ kaki kita sampai kepala masih sempurna diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pantas kita ucapkan ketika berada di dalam rumah Allah ini adalah lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bentuk syukur secara lisan atas kebesaran, keagungan, kemuliaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan dinul Islam. Andaikan bukan sosok Muhammad, belum tentu Islam sampai kepada kita pada hari ini. Maka basahi lisan kita dengan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman berselawat kalau tidak ada manfaatnya. Yakinlah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan selawat kita kepada baginda Rasulullah ketika di pagi hari, si fulan bin fulan ya Rasulullah menyebut bersalawat kepadamu. Di siang hari kita menyebut Rasulullah, di sore hari menyebut Rasulullah, di malam hari menyebut Rasulullah, dan malaikat menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah Rasulullah mengenang fulan bin fulan, Rasulullah mengenal nama kita, dan pasti akan dibantu di yaumil akhir dengan diberikan syafaat oleh Rasulullah kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali izinkan kami di hari Jumat kali ini, kami berwasiat pada diri kami sendiri dan seluruh jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, sehebat apapun pakaian kita, semahal apapun pakaian kita, tidak bernilai di sisi Allah. Semahal apapun perhiasan yang kita pakai, tidak bernilai di sisi Allah.
yang bernilai ketika seseorang memakai pakaian takwa di dalam dirinya, karena dengan takwa itu dia mampu menjalankan perintah dan larangan Allah hingga dia kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang melakukan ibadah saum, dia mulai menahan lapar dari sejak subuh sampai menjelang azan maghrib. Begitu besar pahala yang harus didapatkan oleh orang ini. 10 detik terakhir menjelang azan maghrib, si hamba ini tidak mampu menahan, tidak sabar menahan ujian dan cobaan dari Allah. 10 detik menjelang azan maghrib, dia pun meneguk minuman. Maka nilai pahala puasanya dari menahan lapar dari malam, dari subuh sampai menjelang maghrib, dihancurkan 10 detik. Begitu pula ketika orang bangun malam, solat 2 rakaat di tengah malam yang nilai pahalanya luar biasa. Rakaat pertama membaca 1 juz Al-Quran, rakaat kedua membaca 1 juz Al-Quran, rakaatnya 2 rakaat dia membaca 2 juz Al-Quran, lalu dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, lalu dia tahiyat akhir, membaca doa sampai selesai, tinggal menunggu taslim, dia bersalam ke kanan dan ke kiri, keluar hadas. Nilai pahala yang membaca 2 juz di dalam solat malamnya tidak bernilai di sisi Allah, dihancurkan detik-detik terakhir ketika diuji oleh Allah. Maka jamaah Jumat, izinkan saya mengangkat tema khutbah pada hari ini, 4 cara menjemput detik-detik akhir dari kematian dengan indah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya akan menaklukkan satu benteng, akan pergi berperang, dan di dalam perang ini ada seorang laki-laki yang memasuki benteng lawan, menggoyangkan semua pedangnya, membunuh musuh-musuh, dan para sahabat Nabi menyaksikan ini mengatakan, dia adalah pemuda yang gagah perkasa, dia adalah ahli surga, jika dia mati pasti dia syahid. Apa kata Rasulullah mendengar percakapan para sahabat ini? Tidak, sesungguhnya dia bukanlah ahli surga. Perkataan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai perang, keluarlah laki-laki pemberani ini dengan darah penuh di badannya, luka-luka dari pedang dan panah full di badannya. Lalu dia pergi ke balik bukit. Sahabat penasaran, kenapa Rasulullah mengatakan dia bukan ahli surga? Dia masuk ke balik bukit, dia duduk. Ketika di akhir menjelang wafatnya, dia tidak tahan dengan ujian dan cobaan musibah dari Allah. Dia meletakkan pedangnya di atas batu, lalu dia melemparkan tubuhnya di ujung pedang, tembus, mati, bunuh diri. Sahabat ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka ya Rasulullah, saya bersaksi engkau Rasulullah. Wa madza kata Rasulullah, ada apa? Ya Rasulullah, laki-laki yang masuk di medan pertempuran yang di mata kami dia akan menjadi syahid, dan engkau mengatakan dia bukan ahli surga. Ternyata betul ya Rasulullah, dia bunuh diri karena tidak mampu menahan pedihnya sakaratul maut. Jamaah Jumat, itulah Allah di dalam Al-Maidah ayat 106 menyebut kematian dengan musibatul maut, musibah kematian. Jamaah Jumat,
Maka dari itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika menjalani perjalanan kehidupan di atas dunia ini, diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah, bukan karena Allah benci kepada umatnya, tapi Allah ingin melatih kita agar ketika menghadapi musibah terakhir, musibah kematian, kita sudah terbiasa menghadapi musibah sebelum kematian itu. Tujuannya itulah kita diberikan musibah oleh Allah agar kita dilatih oleh Allah ketika menghadapi musibah kematian, kita mampu menghadapi sehingga mendapatkan husnul khatimah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka yang pertama cara menjemput kematian dengan indah adalah bersabar menghadapi musibah di dalam kehidupan. Yang kedua jamaah Jumat, kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya nomor 7392. Dikisahkan ada seorang gulam pemuda, dia menghadapi sakaratul maut dan para sahabat ini mentalkin, namun dia menggeleng, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sahabat menghadap Rasulullah, lalu Rasulullah datang kepada sahabat ini. Ala umun, kata Rasulullah, ala umun, apakah ada ibunya? Bala ya Rasulullah, ada, dihadirkan ibunya. Rasulullah bertanya, wahai ibu, apakah kamu ada masalah dengan putramu? Ibunya mengelak, beberapa kali mengelak. Lalu Rasulullah mengatakan, saya akan bakar, melakukan istirham seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu ibu ini mengaku, kata ibu ini, ya Rasulullah, anak saya ini ketika memberikan hadiah kepada istri dan anaknya, itu adalah hadiah istimewa. Namun dia melupakan ada ibunya yang telah mengandung dia 9 bulan. Maka sang ibu memaafkan anak ini dan dia mampu keluar dari sananya kalimat la ilaha illallah, uququl walidain. Hari ini umat Islam, banyak di antara kita semua umat Islam yang melakukan uququl walidain, menganggap membentak orang tua bukan durhaka, tidak mengingat orang tua bukan durhaka, membentak orang tua. Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Bagaimana kita mengharapkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita kalau Allah tidak ridho karena orang tua kita tidak ridho kepada kita? 9 bulan mengandung kita, orang tua rela berutang untuk menghidupi kita, tidak makan rela untuk memberi makan kepada kita, menahan ngantuk malam hari untuk menjaga anak bayinya. Ketika kita dewasa, punya gaji, punya istri, kita menyayangi istri dan anak kita, namun kita lupa dengan orang tua kita. Ingatlah saudaraku, ini adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka yakinlah kita akan jauh dari husnul khatimah. Maka cara yang kedua untuk menjemput kematian dengan indah adalah memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Jamaah Jumat, yang ketiga, kisah yang terjadi dengan anak mantu Abu Sufyan, istri dari Ramlah binti Abu Sufyan, Ubaidillah bin Jahsh. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah berusia 47 tahun, para sahabat mendapat gangguan, ada yang akan hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah anak mantu Abu Sufyan, Ubaidillah bin Jahsh bersama istrinya. Pergilah mereka, berapa tahun mereka di Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang beragama Nasrani. 13 tahun. Mereka kembali dari daerah tempat mereka hijrah ketika Rasulullah berusia 60 tahun. Apa yang membuat mereka terjaga keimanannya padahal mereka baru beriman kepada agama ini? Yang menjadikan mereka terjaga adalah mereka melakukan silaturahim,
Mereka berjamaah bersama di dalam barisan umat Islam, selalu menghadiri majelis-majelis ilmu di dalam ajaran Islam, selalu bersama orang-orang Islam. Satu-satunya orang yang sulit untuk diajak bersatu, yang berkumpul berjamaah adalah Ubaidillah bin Jahaz, anak mantu Abu Sufyan. Pada suatu malam istrinya bermimpi, "Wahai suamiku, saya mimpi melihat wajahmu. Tidak enak untuk dipandang." Apa kata suaminya? "Wahai istriku, saya melihat agama orang-orang Habasyah lebih baik daripada agama yang kita anut, yang dibawa oleh Muhammad." Dia pun murtad, keluar dari Islam. Apa yang membuat sahabat lainnya bisa mempertahankan keimanannya? Maka kita teringat dengan ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam." Bagaimana caranya bertahan di dalam Islam? "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan cerai-berai. Maka jamaah inilah yang suka rajin berjamaah, inilah yang akan terjaga keimanannya. Semoga dia akan mati dalam keadaan Islam. Maka jamaah Jumat, yang ketiga cara menjemput kematian adalah memperkuat silaturahim. Barisan jamaah Islam diperkuat. Yang terakhir jamaah Jumat, kisah yang terjadi seorang pemuda namanya Harithah. Rasulullah memiliki kebiasaan setelah selesai sholat subuh menjelang pagi menanyakan kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahta?" Apa kabar kalian pada hari ini? Ketika dia bertemu dengan Harithah, Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah? Apa kabarmu hari ini?" Harithah memiliki jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? "Ya Rasulullah, di pagi hari ini saya menyaksikan arasy Allah ada di atas saya. Saya menyaksikan surga dan dia telah memanggil saya untuk masuk ke dalam surga." Apa maksudnya? Ketika terjadi perang Badar, Harithah terbunuh menjadi syahid. Ibunya pulang, "Ya Rasulullah, Harithah ya Rasulullah, Harithah ya Rasulullah, tolong ceritakan, apakah Harithah putraku ada di surga agar saya berbahagia, ataukah dia di tempat lain agar saya tangisi?" Kata Rasulullah, "Dia berada di dekat arasy Allah, berada di dalam surga Firdaus." Apa yang dilakukan pemuda Harithah ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah, zikrul maut. Inilah yang keempat. Apa itu zikrul maut? Menanam di dalam diri kita, menanam di dalam pikiran kita, setiap saat, pagi, siang, malam, kita mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Saya akan mati sedang membaca Al-Quran. Harithah, dia zikrul maut, mengingat kematian dan setiap saat menginginkan dia mati di medan jihad. Maka kalau kita ingin menjemput kematian dengan indah, zikrul maut, kalau ingin mati sedang membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Buktikan, kalau ingin mati di dalam solat, perbanyak solat Anda, solat sunat kita perbanyak. Karena yang kita iming-imingkan itu, kalau kita jujur kepada Allah, akan diijabah oleh Allah. Sebagaimana seorang Arab Badui yang menginginkan mati di medan jihad menjadi syahid dan ditembus anak panah di lehernya, dan itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Dia bercita-cita setiap saat mengingat kematian dan ingin mati dalam keadaan dia jihad. Dia ingin mati menembus panah di lehernya dan dia jujur kepada Allah. Dia selalu melakukan jihad, maka Allah kabulkan menjadi jihad, dia mati menjadi syahid. Maka jamaah Jumat yang keempat, cara menjemput kematian dengan indah adalah zikrul maut. Demikian khutbah Jumat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسأل خاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله